Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita coba membahas tentang bagaimana manajemen resilient atau manajemen ketahanan manajemen dalam menghadapi tantangan lingkungan bisnis pada saat ini. Tentunya kita tahu bahwa yang namanya saat ini dunia berubah. Teknologi baru, bahkan sebelumnya juga ada pandemi COVID, akhirnya membuat yang namanya perusahaan-perusahaan ada yang bangkrut, ada perusahaan juga yang harus mengurangi karyawan, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang sepertinya cukup menarik untuk dibahas. Nah, hari ini kita coba membahas tentang mengenai ketahanan manajemen atau manajemen tadi, resilient. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa yang namanya dunia berubah, ada era globalisasi, ada digitalisasi, ada juga perubahan dari pola hidup dan gaya hidup sehingga akhirnya membuat yang namanya lingkungan bisnis menjadi berubah secara signifikan. Oleh karena itu yang namanya perusahaan harus bisa melihat ini sebagai sebuah perubahan dan harus disikapi dengan sangat bijak sehingga akhirnya perusahaan bisa melakukan perubahan-perubahan yang sekiranya penting untuk dilakukan. Dan hal ini sekali lagi perlu adanya sikap yang arif dari pimpinan perusahaan dan pendiri perusahaan untuk bisa merubah haluan dari perusahaan atau gaya pendekatan yang dilakukan perusahaan kepada konsumennya dan sebagainya. Kata kuncinya adalah adanya adaptasi agar bisa bertahan dalam era perubahan. Manajemen resilient atau kekuatan atau kemampuan manajemen dalam bertahan hidup di sini adalah kemampuan organisasi dalam menghadapi bangkit dari tantangan. Jadi akhirnya kita bisa melihat bahwa yang namanya kita harus melihat tantangan sebagai sebuah peluang. Ya. Jadi organisasi yang bisa menghadapi dan bangkit dari tantangan itu adalah organisasi yang bagus. Dalam hal ini kita menyebutnya sebagai manajemen resilient atau ketahanan manajemen. Kata kuncinya dalam hal ini adalah manajemen ini bisa menjalankan perubahan dengan cara mereka harus menjalankan strategi adaptasi dan inovasi. Sebenarnya dari adaptasi dan inovasi, kata yang paling penting atau kata kuncinya adalah pada adaptasi. Jadi perusahaan harus bisa melihat dulu keadaannya, lalu dia bisa menyesuaikan diri, beradaptasi. Dari adaptasi itu baru mereka menjalankan inovasi. Kalau dibilang inovasi terlebih dahulu, nggak bisa. Kenapa? Karena inovasi terjadi karena adaptasi. Tanpa adaptasi nggak bakal mungkin ada inovasi. Perusahaan yang tidak melihat adanya hal yang harus berubah, maka dia tidak menjalankan sesuatu hal yang baru. Oleh karena itu, kata penting atau kata kunci dari manajemen resilient atau manajemen ketahanan manajemen adalah adanya adaptasi. Sehingga akhirnya dengan adaptasi ini, organisasi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya, dan juga bisa meminimalisasi kerugian di masa yang sulit. Seperti yang kita kenal, kita tahu bahwa dalam masa pandemi gitu ya, pola belanja berubah, daya beli masyarakat menurun, dan sebagainya. Nah, itu perlu disikapi gimana caranya kita, misalnya perusahaan yang menjual jasa atau menjual produk itu tetap bisa jualan dan sekali lagi bisa bertahan di masa yang sulit seperti itu. Dan ini sekali lagi perlu adanya manajemen resilient atau ketahanan manajemen. Sekali lagi bisnis berubah, tantangan lingkungan juga berubah. Nah, menurut Kotler, salah satu ahli dalam bidang pemasaran bilang, organisasi yang memiliki ketahanan atas perubahan atau resilient mampu menciptakan nilai tambah dalam situasi yang tidak pasti dan kompleks. Sekali lagi, kalau kita bisa melakukan perubahan, kita bisa beradaptasi, maka organisasi kita atau perusahaan kita bisa melihat adanya peluang, malah bukan cuma tantangan, tapi adanya peluang. Sehingga akhirnya perusahaan tersebut atau organisasi tersebut bisa menciptakan nilai tambah. Jadi bukan hanya sebagai sebuah halangan gitu, tapi maka menjadi sebuah tantangan baru, dan kalau kita melihat sebuah tantangan baru, kita bisa melihat adanya sisi baik yang di balik itu. Nah, dalam konteks bisnis ini, resilient menurut Kotler lagi, resilient management mencakup aspek seperti inovasi, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi baru. Tentunya sekali lagi kita bilang bahwa yang namanya dunia berubah, iya dunia berubah. COVID merubah banyak hal, gitu ya.
gitu juga dengan pola belanja juga berubah dari COVID, dan dia berubah lagi menjadikan sebuah tantangan yang lebih baru lagi. Tapi di sisi yang lain ada juga perubahan atau adanya ditemukan teknologi baru seperti yang kita sering banget udah mulai dibahas atau diperbincangkan adalah adanya teknologi artificial intelligence. Nah, ini sekali lagi sebuah sarana yang bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah perkiraan gitu ya, apa yang harus dilakukan, dan dengan menggunakan teknologi baru ini kita bisa tahu bahwa apa yang harusnya step-nya harus dikerjakan. Tentunya sekali lagi membutuhkan data. Dan sekali lagi untuk merubah ini perlu adanya fleksibilitas seperti itu. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah konsep yang cukup baik untuk dijalankan saat ini, dan ini dikuatkan oleh pendapat dari Kotler. Lalu berikutnya ada beberapa tantangan dalam bisnis saat ini. Saat ini sekali lagi perubahan jadi sangat cepat. Terjadinya saat ini ada perang di Timur Tengah dan juga di Rusia gitu ya, Ukraina, itu membuat namanya pola perdagangan, bisnis, dan juga penjualan mengalami perubahan. Ada koreksi di sini, ada koreksi di sana, dan seterusnya. Sehingga ini kita bisa lihat bahwa semuanya itu harus kita bisa manfaatkan. Pertama kita harus tahu dulu apa yang harus kita kerjakan. Di sini sekali lagi kita sekali lagi bisa menggunakan yang namanya teknologi yang cepat berubah saat ini. Jadi perkembangan teknologi yang sangat cepat ini harus kita ambil manfaatnya sehingga kita bisa berinovasi dengan relevan. Tidak jalan sendiri-sendiri. Kita melihat bahwa mereka butuh apa, masyarakat butuh apa, pasar butuh apa, dan kita menyediakan itu. Menurut Joseph Schumpeter, ini adalah seorang ekonom dari Austria. Dia lahir atau hidup di tahun 1800-an gitu ya. Menyatakan bahwa inovasi adalah motor utama pertumbuhan ekonomi. Motor utama pertumbuhan ekonomi adalah inovasi. Kenapa? Karena dengan inovasi ada sesuatu yang baru, maka ini akan menjadi sebuah aliran darah baru gitu. Sehingga akhirnya sekali lagi inovasi merupakan sebuah hal yang mutlak menurut Schumpeter. Tapi sekali lagi, untuk bisa berinovasi saat ini kita bisa dimudahkan dengan cara kita menggunakan teknologi yang cepat gitu ya. Nah, perubahan yang gagal memanfaatkan teknologi baru ini pasti akan tertinggal. Oleh karena itu, sekali lagi, perusahaan harus bisa melihat sisi baik dari sebuah teknologi baru, sehingga akhirnya perusahaan bisa mengambil manfaat dari situ. Itu tantangannya. Jadi, perubahan tetap ada, gitu ya, khususnya dalam teknologi yang berkembang sangat cepat, bahkan terlalu cepat untuk dipahamin gitu untuk beberapa orang, tapi sekali lagi kita mau nggak mau harus mengikuti perkembangan itu. Kenapa? Karena dengan perkembangan itu kita bisa melakukan inovasi. Ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, tidak adanya kepastian ekonomi. Seperti yang saya bilang tadi, adanya perang di Timur Tengah, adanya perang antara Rusia dengan Ukraina itu membuat ekonomi jadi tidak pasti. Daya beli menurun. Adanya konflik bisnis antara Amerika dengan Cina juga itu juga memberikan manfaat atau setidaknya memberikan koreksi dalam bidang ekonomi gitu ya. Ada perubahan pembelian, pola pembelian atau segala macam distribusi, sehingga akhirnya membuat ekonomi jadi tidak stabil. Adanya resesi, adanya inflasi, adanya perlambatan perkembangan ekonomi, ini membuat bisnis menjadi lebih sulit dan sulit juga untuk diprediksi gitu ya. Menurut Peter Drucker, manajemen yang efektif harus dapat bekerja dengan ketidakpastian dan mengubah tantangan menjadi peluang. Sekali lagi, berubah sebuah hal yang pasti, dan kita harus bisa melihat perubahan ini sebagai sebuah peluang, bukan cuma sebagai tantangan gitu ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dan berinovasi. Lalu berikutnya tantangan ketiga adalah globalisasi. Dunia makin lama makin kecil. Kita bisa melihat apa yang terjadi saat ini, detik ini juga di belahan dunia yang lain. Dengan teknologi kita bisa mempermudah informasi dan seterusnya. Oleh karena itu, kita juga mau nggak mau harus berkecimpung di dunia yang makin mengecil itu, sehingga akhirnya sekali globalisasi menuntut kita untuk bisa meningkatkan diri kita untuk lebih efisien dan inovatif, juga harus bisa lebih fleksibel, sehingga akhirnya kita bisa membuat diri kita gitu ya, atau perusahaan atau bisnis menjadi lebih resilient dalam pasar internasional.
Ini adalah tantangan yang ketiga, dan tantangan yang keempat yang terjadi saat ini adalah terjadinya perubahan konsumen. Konsumen sekali lagi, secara sederhananya yang gampangnya aja, konsumen sudah mengalihkan pola konsumsi dari pola konsumsi yang offline menjadi online, pasar menjadi lebih sepi karena orang-orang pindah ke menggunakan belanja lewat online, mall juga banyak yang sepi, sehingga akhirnya juga orang juga melihat bahwa ini adalah pola perubahan dalam belanja, dan pola perubahan dalam belanja atau pola perubahan pola-pola pikir dari konsumen juga semakin cerdas sekarang, semakin baik sekarang, di mana konsumen tidak hanya membeli barang hanya karena murah, tapi karena ada alasan yang lain yang lebih penting, misalnya alasan keagamaan, atau alasan kesehatan, atau alasan kesukuan, bangsa, dan seterusnya. Seperti kalau kita lihat adanya uh, gerakan embargo dalam permasalahan yang terjadi antara Israel dengan Palestina, itu juga memberikan pola konsumsi yang berbeda, sehingga beberapa perusahaan melakukan perubahan, walaupun perubahannya perubahan hanya dalam nama, atau hanya dalam bentuk desain logo dan seterusnya, tapi jelas ada beberapa perusahaan yang mencoba untuk mengikuti perubahan itu. Seperti contoh, beberapa perusahaan cepat saji mulai menawarkan pilihan sehat sebagai respon dari adanya penolakan dari beberapa konsumen terhadap makanan yang digoreng, gitu ya. Seperti dulu ada Kentucky Fried Chicken, gitu ya, nama Kentucky Fried Chicken berubah menjadi KFC, gitu ya, tidak menggunakan fried, atau digoreng, gitu. Ya, ini sebuah pola yang sebenarnya tidak terlalu banyak, karena sebenarnya tetap digoreng juga, gitu. Tapi sekali lagi hanya hanya mencoba untuk menghilangkan atau mencoba untuk menyamarkan. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang menjalankan ini dengan bagus, karena konsep green atau keberlanjutan ini sudah mulai dijalankan secara intens di beberapa bidang, gitu ya, khususnya di bidang pemasaran juga sudah mulai cukup bagus. Nah, ini ada beberapa contoh, gitu ya, yang bisa dibahas mengenai hubungan antara perubahan dengan resilient management. Di sini salah satunya adalah perusahaan Netflix. Awalnya kan Netflix itu kan jasanya menyediakan DVD, gitu ya, menyewakan DVD, tapi akhirnya berubah, nggak menyediakan DVD lagi, nggak nyewain lagi, tapi dia melakukan jasa streaming. Jadi jual film lewat streaming, gitu ya. Bukan lewat DVD lagi, bukan kepingan lagi. Tapi lama-lama berubah juga Netflix, mengikuti perkembangan pasar. Orang yang dulunya akhirnya melihat bahwa oke, nonton film pakai streaming lebih gampang, karena nggak harus datang ke toko untuk nyewa film lewat DVD, tapi hanya lewat dari rumah dengan internet udah bisa. Tapi juga Netflix bukan cuma hanya sebagai penyedia film aja, tapi dia juga membuat. Jadi dia terjun lebih dalam lagi. Dan inilah Netflix, jadi dia melihat bahwa ada peluang di situ. Adanya perubahan teknologi, dia ambil, gitu ya, hingga akhirnya dia bukan cuma sebagai yang menyediakan, bahkan sekarang dia yang membuat, gitu, seperti itu. Ini Netflix. Contoh berikutnya adalah DHL. DHL ini melakukan strategi diversifikasi rute pengiriman untuk mengurangi dampak dari bencana alam. Kita tahu bahwa DHL ini bergerak di bidang transportasi, ya, pengiriman barang. Terkadang ada beberapa daerah yang agak sulit untuk dilalui karena mungkin ada bencana alam, atau mungkin ada perang, gitu ya, sehingga harus mengalihkan rute. Dan ini sekali lagi sebuah hal yang harus dilakukan. Harus tahu teknologi informasi, harus tahu apa yang terjadi saat ini, dan ini sekali lagi harus berkembang dengan cepat, dan harus bisa melihat ini sebagai bukan hanya sebagai sebuah tantangan aja, tapi bisa jadi peluang. Kenapa? Karena pengalihan rute ini bisa jadi merupakan pola bisnis baru, bisa jadi kayak gitu ya. Lalu Uber memanfaatkan data besar atau big data untuk menyesuaikan layanan dengan meningkatkan efisiensi operasional di bagian pasar. Jadi Uber uh, melihat bahwa ada pangsa pasar yang cukup besar di sini, gitu. Jadi akhirnya dia menggunakan teknologi informasi untuk bisa meraih data-data potensial, sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan manfaat dari sini. Lalu Uber juga melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan Spotify, di mana di setiap jasa Uber itu bisa menggunakan Spotify yang sudah dipersonalifikasi. Misalnya kalau misalnya saya ingin
naik Uber gitu ya, saya kalau di Indonesia gitu ya, yang terjadi kalau misalnya saya naik Grab Car atau GoCar gitu ya, begitu saya duduk masuk, ya udah saya tinggal dengerin apa yang Pak supirnya mainkan lewat device-nya atau lewat radionya atau DVD-nya gitu. Kalau misalnya hanya berita ya saya cuma dengerin berita, tapi kalau dengan dengan Uber ini saya bisa mengkoneksikan atau bisa meminta drivernya itu memainkan playlist yang saya punya, karena saya punya akun Spotify dan Ubernya juga bisa menampilkan itu. Jadi biasa saya misalnya dengerin lagu jazz ya saya dengerin lagu jazz, atau misalnya saya lagi mau dengerin Morotal ya saya hanya menampilkan Morotal atau seterusnya kayak gitu. Jadi ini adalah beberapa tindakan atau beberapa keputusan yang diambil oleh manajemen dalam menyikapi perubahan. Perubahan ini sekali lagi berkembang pesat. Bisa terjadi perubahan karena adanya perubahan teknologi, perubahan karena bencana alam, atau perubahan pola belanja dan seterusnya. Ya, ini adalah resilient management atau ketahanan manajemen dalam menghadapi perubahan. Perubahan pasti, oleh karena itu ketahanan, inovasi, adaptasi, fleksibilitas juga harus dilakukan. Seperti itu. Terima kasih. Sekian aja bahasan kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga kita bisa ketemu lagi untuk pokok bahasan yang mungkin lebih bagus lagi dari ini dan dibahas lebih bagus lagi dari ini. Karena ini hanya sebuah channel yang membahas secara sederhana. Gitu ya. Semoga bisa memberikan manfaat. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.